Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, sehat berkah bahagia untuk saudaraku semua dimanapun berada, terkhusus kalian pencinta channel Kidiwantoro. Di video ini saya akan sharing-sharing tentang meditasi ya saudaraku, karena banyak sekali dari teman-teman saudara kita yang bertanya, gimana sih biar meditasi bisa bertahan lama, meditasi saya kok cuma sebentar, meditasi saya kok nggak fokus ya, dan lain sebagainya, saya kok belum bisa mendapatkan atau menikmati dari meditasi tersebut. Ada beberapa poin penting yang teman-teman saudaraku semua perlu ketahui tentang meditasi. Yang pertama, meditasi ini bukan fokus atau konsentrasi. Semakin kita fokus, semakin kita konsentrasi, maka pikiran akan terus bermain. Ketika pikiran terus bermain, di situ kita akan kacau atau tidak bisa menikmati atau mengamati pikiran tersebut. Jadi, meditasi adalah mengamati diri kita. Jadi nggak perlu fokus, nggak perlu konsentrasi, cukup rileks, tenang, dan mengamati. Itu poin pertama. Lalu, poin kedua, kebanyakan kan kita nggak tahu nih dalam meditasi, baru 10 menit udah pegel, baru 15 menit udah pegel. Nah, supaya kita punya waktu yang terjadwal atau terdisiplin, kalian gunakan alarm di handphone kalian. Misalnya saya mau meditasi 20 menit atau saya mau meditasi 30 menit. Nah, selama 30 menit alarm belum berbunyi, kalian berusaha mendisiplinkan tubuh untuk tetap tenang dan diam. Jadi paksakan. Awal latihan memang harus seperti itu, paksakan. Nanti ketika kalian sudah bisa menikmati, tidak perlu seperti itu lagi. Jadi, alarm belum berbunyi, berarti saya masih lanjut. Ketika nanti kalian sudah terbiasa, alarm berbunyi malah kalian kaget. Kok cuma sebentar banget sih, padahal saya lagi menikmati. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga, dalam meditasi nanti akan muncul berbagai macam pikiran liar, ya. Kok saya seperti ini ya, kok saya seperti ini ya, kok saya dulu begini ya. Itu cukup diamati dan jadikan itu sebagai objek. Jadi objek pengamatan kalian, ya. Jadikan itu sebagai objek. Oh, saya lagi memikirkan masa lalu nih. Jadi jangan menghakimi pikiran kalian. Ternyata saya dulu ini berkelakuan buruk, ternyata saya ini orang baik. Nah, itu maksudnya menghakimi. Jangan menghakimi pikiran kalian, cukup mengamati, ya. Cukup mengamati dan jadikan itu objek pengamatan diri kalian. Nah, poin keempat, poin selanjutnya, nanti akan muncul kotoran-kotoran batin dalam meditasi. Kotoran-kotoran batin itu seperti misalnya, ngapain sih meditasi, nggak enak kaki pegel dan lain sebagainya. Nanti akan muncul perasaan ketika kita meditasi, aduh badan udah pegel semua, udah nggak enak nih meditasi. Nah, itu yang saya maksud kotoran batin. Nah, itu juga jadikan objek sebagai pengamatan, sehingga nanti kotoran batin itu akan bersih dengan sendirinya. Ketika dalam meditasi muncul, aduh kok lama-lama pegel ya, udahan nggak enak meditasi. Nah, itu kan termasuk kotoran batin. Nah, itu cukup kita jadikan objek saja, kita amati saja sebagai objek, sehingga saya sedang membenci meditasi. Oh, ternyata seperti ini. Cukup diamati, jangan memberi penilaian, ya. Jadi kita mengamati diri itu ya dari pikirannya, dari perasaannya, ya, termasuk kotoran-kotoran batin. Setelah mengamati, lalu poin selanjutnya yaitu ketika misalnya pikiran sudah mulai tenang, sudah bisa kita amati, perasaan sudah mulai tenang, sudah bisa kita amati. Ingat, yang pertama tadi ya, tetap ingat, jangan terfokus dan jangan terkonsentrasi. Relax dan nikmati saja keadaan kalian saat itu, ya. Jadi saat ini saya meditasi, ya udah, saya sedang menikmati meditasi saat ini. Poin selanjutnya, kalian harus bisa merasakan keadaan di sekitar kalian, ya. Misalnya kalau kalian meditasi di outdoor, kalian rasakan hembusan-hembusan angin yang menyentuh kulit kalian, ya.
kalian dengarkan suara-suara, ya kalau ada suara-suara hewan, suara apapun, suara angin, kalian dengarkan, ya. Nah, mengamati itu seperti itu. Jadi bentuk pengamatannya sudah menjadi meluas lagi. Bukan hanya mengamati diri lagi, sudah mulai meluas lagi. Amati, oh suhu udara di sekitar sini panas atau dingin atau lembab, oh anginnya seperti ini, oh kok ada getaran semacam ini. Kalian cukup mengamati situasi-situasi di luar diri kalian. Jadi yang penting kan diri kalian dulu nih, diri kita dulu yang pertama, dari mulai mengamati pikiran kita, mengamati perasaan kita dan lain sebagainya. Baru kita mulai luaskan di luar tubuh kita, bagaimana hembusan angin menyentuh kulit, bagaimana suara-suara itu tertangkap oleh frekuensi telinga kita. Di situ nanti kita akan belajar mulai mengenali banyak alam yang disebut dengan alam nyata atau dimensi 3 ini, alam selanjutnya, alam tidak nyata, alam gaib dan lain sebagainya. Nanti kita akan peka kepada hal-hal tersebut. Jadi meditasi itu yang banyak saya tangkap ya dari teman-teman saudaraku itu mereka fokus untuk tenang, berkonsentrasi untuk tenang dan diam. Nah, semakin kalian fokus, semakin pecah pikiran kalian. Semakin kalian berusaha untuk konsentrasi, semakin ambiar perasaan kalian, nggak tenang lah, duduk malas. Nah, satu lagi yang terakhir, ketika kita meditasi, usahakan, misalnya kita sudah mulai duduk bersila dengan posisi mudra tangan bebas ya, yang kalian senangi. Usahakan kalian ini seperti patung. Ya. Jadi tidak bergerak sedikit pun, tidak ke kanan, tidak ke kiri, ya, tidak ke doyong ke depan, tidak menggaruk-garuk kalau gatal. Usahakan seperti patung dan usahakan bagian tubuh atau tulang belakang kita ini tetap tegak agar energi itu bisa mengalir ke atas. Nah, jadi misalnya mau gatel, tahan. Mau ada kaki kesemutan ya, yang awal-awal kesemutan atau kebas, tahan. Nanti lama-lama akan hilang sendiri kok. Nggak ada kasusnya dengan meditasi ini terus jadi punya penyakit dan lain sebagainya. Tidak ada kasus seperti itu. Karena sebenarnya meditasi adalah teknik bagaimana kita mengendalikan diri kita. Ketika kita sudah bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan mampu mengendalikan sekitar kita. Itu saja video dari sharing-sharing ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.